Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gigi Jarakasi dari Prodi Teknik Elektro B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas atau tugas sistem bilangan. Sistem bilangan, sistem bilangan adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mempresentasikan atau menyatakan nilai-nilai numerik menggunakan sekumpulan simbol atau digit tertentu berdasarkan aturan tertentu. Setiap sistem bilangan memiliki basis radik, yaitu jumlah total simbol atau digit yang digunakan dalam sistem tersebut. Posisi dari setiap digit dalam bilangan memiliki makna atau bobot nilai tertentu, yang tergantung pada basis sistem tersebut dan letak posisinya. Disebut juga sebagai sistem bilangan posisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digital. Sistem digital ini banyak menggunakan dua sistem bilangan. Yang pertama, sistem biner. Yang kedua, sistem desimal. Sistem biner ini terdiri dari dua jenis nilai, 0 dan 1. Yang kedua, sistem desimal 0 sampai 9 yang mempunyai jenis nilai 10. Sistem bilangan mempunyai banyak sistem. Ini contohnya ada sistem biner, sistem desimal, sistem oktat, sistem heksadesimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan merubah atau mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Pertama, di sini saya mempunyai satu kumpulan angka 0 atau bisa disebut kumpulan data 1, 2, 3, 4, 5. Dalam hitungan tersebut terdapat 5 bilangan 0 yang disebut bilangan desimal, ada yang disebut 5 desimal. Nah, di sini cara mengonversikannya desimal ke biner. Di sini saya juga mempunyai angka 01, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 tersebut kan desimal. Kalau misalnya dikonversikan menjadi biner, kita ingat biner itu ada angka 1 sama 0 saja. Jadi tidak angka-angka 2, 3, atau 4, atau 5, dan seterusnya. Jadi si 0 ini tuh, kalau misalnya 0 ada 2, itu enggak 1, 2. Karena biner mengetahui angka tersebut 1 dan 0, jadi 1, 1, 0. Yang ketiga 1, 1. Yang keempat 100. Maaf, 100. Yang kelima 101. 101 yaitu bilangan desimalnya 5. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Dari basis 2 ini biner itu hanya ada angka 0 dan 1 saja. Kalau dari sistem bilangan itu ada 1. Sebenarnya 1, 2, 3, 4, dan 5 itu di depannya ada angka 0. Jadi kalau misalnya 1 habis, kan nggak bisa ada lagi 2, 3 nggak ada. Kita kembali lagi ke depan. Jadi 1 ditambah 0. Karena 0 ini depannya masih ada 1, jadi kita masih bisa tambahin 1 tambah 1. Jadi 1, 1. Seperti yang saya bilang tadi, di sini ada 101 sama dengan 5. Yang ini biner, yang ini desimal. Oke, saya lanjut.
desimal ke desimal. Nah, dalam sistem bilangan desimal ke desimal, tidak ada yang berubah. Misal 12 sama dengan 12 bilangan oktal. Nah, bilangan oktal yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak tidak ada angka 8, 9. Nah, di sini saya 8. Nah, kalau misalnya tujuhnya udah mentok, akan kembali ke depan 0. Nah, 0 depannya ada 10. Jadi 7 tuh loncat langsung ke 10. 17 di sini habis loncat ke 0. Tapi kalau 1 depannya masih ada 2. Nah, jadi turunlah angka 2 dan seterusnya. Misal ini 77. Nah, ini kan 7 sama 7 kan pasti 00 nih. 00 kan karena udah habis, nggak ada. Sebenarnya di depan 77 itu ada 0. Misal 076, 077. Nah, 0 ini depannya masih ada 1. Kita tambahin 1. Oke, itu cukup. Next, ini konversi oktal to desimal. Contoh, 5 sama dengan 7 kali 8 pangkat 2, 2 kali 8 pangkat 1, 5 kali 8 pangkat 0. Nah, itu kenapa, maaf, ini, nah, di sini mempunyai angka 7. 7 itu dari ini, 2 dari sini, 5 dari sini. Oke, dan ini pangkat 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, 8 pangkat 0. Ini kalau misalnya 8, 8 ada di sini 8, dan seterusnya 8, 8, 8. Nah, ini kan di jumlah ini 7 kali 8 pangkat 2 tambah 2 kali 8 pangkat 1 dan jumlahnya sekian. Nah, ini adalah nilai desimal. Ini nilai oktal. Oktal ini nilai oktal. Oke, gila. Sekarang saya akan lanjutkan ke desimal to heksadesimal. Langkah-langkahnya yang pertama, bagi desimal dengan 16. Catat sisa pembagian, ulangi sampai hasil bagi sama dengan 0. Tulis sisa dari bawah ke atas. Nah, ini untuk heksadesimal itu ada tabel untuk kalau berjumlah 10 yaitu A, 11 yaitu B, 12 yaitu C, 13 yaitu D, 14 yaitu E, 15 yaitu F. Dengan contoh 254. Yang pertama, di sini ada angka-angkanya yang pertama dibagi 16. Kita bagi dulu 16. Nah, ini desimal, ini desimal dibagi 16. Langkah pertama, catat sisa pembagian. Ini sisa pembagian dari 16, 254 bagi 16, sisa pembagian adalah 14. Oke, 14 ini adalah E. Kenapa bisa E? Di sini udah ada tabel, tabel E. Terus
Ulangi sampai hasil dibagi 0. Nah, 15 sisa 15 ini dibagi bagi 0, hasil bagi 0. Kalau misalnya udah hasil bagi 0, sisanya ada kan 15. 15 itu dari F. F. Nah, 15 bagi F. Tulis sisa dari bawah ke atas. Berarti hasilnya 254. Ini adalah desimalnya. Dan heksadesimalnya adalah F. E dari bawah ke atas. 16-nya adalah bagian desimal, bagi desimal dengan 16. Oke, cukup. Oke, mungkin sekian dari saya untuk tugas dari elektronika digital. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kiki Jargasi dari kelas Teknik Elektro B. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Di sini saya mempunyai tugas untuk diselesaikan ada 2 soal, yaitu yang soal pertama adalah A not or di dalam kurung A and B. Soal yang kedua yaitu A or dalam kurung A not or B. Soal yang pertama A not or A and B. Nah, di sini ada tabel kebenaran. Pertama-tama kita harus buat tabel kebenarannya dulu. Nah, di sini kita masukin adalah A not-nya. A not kita di sini adalah 1100. Kenapa? Karena ada kebalikan dari A ini. 0 jadi 1, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Oke. Untuk soal selanjutnya di sini saya ada A and B, gabungan A di N kan sama B. 0 sama 0 jadi 0, 0 sama 1 jadi 0, 1 sama 0 jadi 0, 1 1 jadi 1. Nah, di sini digabungkan A not or dalam kurung A and B. Jadi di sini 1 1 0 1. Nah, yang langkah kedua adalah gunakan hukum distributif. A not or dalam kurung A and B sama dengan A not or A di N-kan dengan A not or B. Nah, karena di sini ada A not or A yaitu 1. Kenapa 1? Di sini ada identitas komplement. Nah, identitas komplement ini kalau misalnya 0 1 1, kalau 1 0 jadi 1. Jadi di sini 1 dikali A not or B. Jadi isinya adalah A not or B. Nah, di sini ada pembuktian di tabel kebenaran yang tadi. Nah, tadi isinya kan A not or B sama dengan A not or A and B. 11 11 00 11. Lanjut ke soal kedua. Soal kedua ini adalah A or dalam kurung A not or B. Seperti biasa kita buat tabel kebenaran. Di sini tadi dimasukin lagi A not. Di sini dimasukin A not and B. Nah, ini soalnya A or A not or B. Di sini adalah
0,0111. Angka kedua, gunakan hukum distributif sama seperti tadi, A or A not, yaitu satu. Sama kayak identitas komplement yang tadi. Isinya adalah A or B. Nah, di tabel pembuktiannya pun sama. 00, 11, 11, 11. Lanjut ke metode SOP atau sum of product. Nah, di sini saya mempunyai yang soal persamaan, yaitu Y sama dengan A not NB and C not, or A not NB and C, or A NB not and C, or A NB and C not. Nah, di sebelah kanan ini ada sebuah tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini kita nanti ambil Y ini yang ada angka satunya. Satu, satu, satu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambar rangkaian. Di slide ini, maaf, saya jelaskan dulu kenapa Y-nya kan satu nih. Kita ambil yang satu, A, nol. Nol itu jadikan not. Kalau satu dijadikan B biasa. Yang kedua, ini nol berarti A not. Ini satu berarti B biasa. Yang ini satu berarti C biasa. Yang ketiga adalah A satu A biasa, 0 B not, satu adalah C biasa. Yang terakhir yang keempat, A-nya A biasa, B-nya B biasa, C-nya karena kosong jadi C not. Ini adalah rangkaian logikanya. Ini A not, B biasa, C not, dan B not. Lanjut, X sama dengan A not, NB, NC. Or A not, B, maaf, or A biasa, N, B not, N, C not. Kenapa bisa ada persamaan ini? Karena kita lihat dari X-nya, angka satu, berarti A nol. Berarti A not, B, B biasa, C, satu C biasa. Terus yang selanjutnya adalah A biasa, satu, nol, nol, berarti B not, C not. Ini adalah rangkaian logikanya. Yang tadi metode SOP, sekarang metode POS atau Product of Sums. Nah, di sini bedanya adalah si Y-nya diambil dari nolnya, bukan satunya. Jadi kita bisa bikin persamaan. Nah, A not, A not, B not, C not. Oke, yang ini A not, B not, C biasa. Yang ini A biasa, B not, C not. A, B, C biasa, satu, satu, satu. Ini rangkaian logikanya. Nah, yang tadi Y, sekarang X. X sama aja. Di sini yang metode POS ini adalah di angka 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Di sini A, B, C, 0, 0, 0. Berarti A not, B not, C not, 0, 0, 0, 1. A not, B not, C biasa, 0, 1, 0. A not, B biasa, C not, 1, 0, 1. A biasa, B not, C biasa, 1, 1, 0. A, B biasa, C-nya not. Ini 1, 1, 1 berarti A, B, C yang biasa. Ini adalah rangkaian logikanya. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk mengenai tugas
elektronika digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gigi Jarakasih dari Teknik Elektro B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Key-Maps atau Peta Carnot di mata kuliah Elektronika Digital. Penjelasan ini tentang peta K-Maps, 2 input, 3 input, 4 input, dan 5 input. Penjelasan meliputi 1. Tabel kebenaran, 2. Persamaan, 3. Rangkaian sebelum disederhanakan, 4. Rangkaian sesudah disederhanakan. Oke, untuk yang pertama ini ada 2 input. 2 input ini, untuk tabel kebenarannya seperti ini. Untuk persamaannya, Y sama dengan A not, B not, or AB, B-nya not. B not dalam kurung A not, or A, B not, karena A not or A itu 1. Jadi B not dikali 1, jadi B not. Nah, untuk yang ini, 2 input ini dikonversi ke peta Carnot atau K-Maps. Nah, K-Maps ini berasal dari tabel kebenaran. Contoh, kita ambil yang Y1, 1. A-nya 0, B-nya 0. A-nya 0 di sini, B-nya 0. Jadi 1 ada di sini. Terus yang kedua, ada 1 lagi di sini. A-nya 1, B-nya 0. A-nya 1, B-nya 0. Nah, itu cara konversi dari tabel kebenaran dan peta Carnot. Nah, di sini, di peta Key-Maps ini, ada pengelompokan. Nah, ini contohnya yang 2 input, pengelompokannya seperti ini. 1, 1 ini, segini. Nah, ini terdiri dari ini, pengelompokannya, dan ini. Untuk A-nya, 01, berarti 1, habis. A-nya tidak ada. Karena B-nya terdapat dari sini, dari 0, B-nya jadi B not. Dan tentunya karena A-nya habis, B-nya jadi B not. Oke. Ini untuk rangkaian yang 2 input. Sekarang yang 3 input. 3 input ini, tabel kebenarannya ini, persamaannya, disederhanakan secara manual. Untuk peta Karnaugh-nya, nah di sini kita lihat ada Y-nya ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama A0, B1, C0. Oke. A0, B1, C0. A-nya 0, B, C, oke. Ini B, ini C, B-nya 1, C-nya 0. Jadi ada di sini. Ini A, B, C. Nah, ada di sini. Yang kedua ini ada 1, 0, 0. Berarti di sini yang kedua, nah 1, 0, 0 berarti 1, 0, 0 ada di sini. 1, 0, 0 ada di sini. Nah, untuk yang ketiga ada 1, 0, 1. 1, 0, 1 ada di sini. Yang keempat 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 ada di sini. Nah, cara selanjutnya seperti tadi kita kelompokkan. Oke, kita kelompokkan. Ini berarti mencakup A-nya ini. Untuk BC-nya berarti yang ini. Nah, ini tuh B, B, C, C. Untuk B-nya 00, jadi B not. B not. Untuk C-nya 01 habis. Untuk A-nya ada di sini. A-nya 1 berarti A biasa.
Oke, kita lanjut yang pengelompokan kedua. Pengelompokan kedua ini ada di sini. Pengelompokan kedua ini terdiri dari berarti BC-nya ada ini, A-nya berarti ini. A ini 01 habis, berarti A-nya nggak ada. Dan B-nya 1 berarti B biasa. Yang C-nya C not, karena 0. B, C, karena B, C not. Nah ini rangkaian sebelum disederhanakannya. Nah ini sesudah disederhanakan. Lanjut ke yang 4 input. 4 input sama seperti tadi, Y-nya kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Untuk pengelompokan yang pertama, di sini, berarti CD-nya ada di sini. A, B-nya ada di sini, dua ini. Sekarang yang A, 0 sama 1. 0 sama 1. Berarti A-nya habis. Untuk yang B-nya, 0 sama 0. Berarti B-nya B not. 0 sama 0 berarti B not. B not. Untuk yang D not-nya ada di sini. Sama ini. Karena pengelompokan yang kedua ini nyambung. Seperti kita gambarkan. Ini, sini. Nah, ini nyambung. Oke, jadi ini CD, ini CD. Berarti C-nya 0 sama 1, jadi habis C-nya. D-nya 0 sama 0, jadi D not. Untuk pengelompokan yang kedua ada di sini. Ini pengelompokan yang kedua. Berarti ini terletak pada ini sama ini. Pengelompokan yang kedua ini berarti kita ambil yang B-nya dulu. Ini sama ini. 0 sama 1 yang A-nya habis. Yang B-nya 1, 1 itu adalah B biasa. B biasa. Yang D-nya kita ambil di sini. C-nya 0 sama 1 habis. 1, 1 yaitu berarti D. Berarti BD biasa. Oke. Kita hapus dulu. Nah, ini rangkaian sebelum disederhanakannya. Nah, ini sesudah disederhanakan yang pakai K-maps. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.